Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nazma Laila Aprilani dari kelas 1 C Akuntansi dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Di sini saya akan membuat tugas remedial EKT 1 yaitu pengantar aplikasi komputer. Dengan soal tugas praktik dan soal pilihan ganda. Soal praktiknya adalah Microsoft Office Word dan soal pilihan gandanya ada 10. Ayo kita kerjakan. Itu soal praktiknya adalah Anda bekerja sebagai staf administrasi akuntansi di kantor konsultan keuangan. Buatlah dokumen Microsoft Word berjudul sistem komputer dan pengelolaan keuangan modern dengan ketentuan judul atau heading satunya, kata tengah, huruf besar di awal, font size 16 dan di bold. Oke, langsung aja kita bikin. Kita ketik dulu. Lalu kita edit, kita blok semuanya, lalu kita ubah font size nya menjadi 16, kita bold dan kita rata tengah. Oke, ini dia judulnya sudah jadi. Oke, lalu yang berikutnya adalah buatlah satu paragraf membuka 5-6 baris tentang fungsi sistem komputer dalam efisiensi kerja akuntansi dengan drop cap, huruf pertama dan line spacing kanan kiri atas bawah ukurannya 1. Kita enter dulu, lalu kita ubah menjadi rata kiri, lalu kita ketik fungsi sistem komputer dalam efisiensi kerja adalah fungsi sistem berguna untuk mengoptimalkan tugas-tugas pencatatan transaksi keuangan yang secara langsung membuat waktu pengerjaan menjadi singkat. Sistem komputer juga meminimalisir kesalahan dan manusia. Oke, lalu selanjutnya adalah kita akan ubah line spacingnya, kita blok semua, lalu kita klik ini, kita ubah menjadi 1. Oke, lalu kita ubah awal hurufnya menjadi ada drop capnya dengan cara kita blok, lalu kita ke insert, kita drop cap. Ini kita pilih yang drop. Nah, sudah jadi. Oke, soal selanjutnya adalah tambahkan daftar bulat berisi 3 komponen utama sistem komputer. Oke, kita enter dulu, lalu kita ke home, kita klik bulat di sini ya. Kalian bisa pilih sesuai yang kalian mau. Kalau saya yang ini. Yang pertama adalah komponen komputer adalah software, hardware, brainware. Nah, sudah jadi. Adalah kita disuruh membuat tabel transaksi sederhana 3 baris plus total seperti contoh di bawah. Oke, kita akan buat tabelnya 1, 2, 3, 4 ke kanan, 1, 2, 3, 4 ke bawah. Oke, langsung saja kita hapus bagian ini, 1 ke apanya. Nah, seperti ini. Kita balik lagi. Lalu kita pindah dulu. Ini buat tambah. Terus ya. Nah, tambah. Kurang kan? Ya, gimana? Ya, oke. Ya. Oke, sudah. Lalu kita isi 1, 2, 3. Tanggalnya kita isi 03, 10, 2025, 02, 10, 2025, 01, 10, 2025. Nah, tanggalnya adalah pembelian ATK. Pembelian ATK penjualan apa, audit? Audit. Nanti kita apa? Pembelian pembayaran listrik. Nah, lalu di sini adalah total. Di sini adalah total. Sebelahnya ada 5 keseluruhan. Nah, setelah itu kita edit menjadi seperti contoh yang diberikan Bapak Hilman. Nah, seperti ya. Kita blok semuanya. Kita ke home, kita ke tengah. Oke. Oke, sudah jadi. Lalu kita akan isi HP-nya 150 sejuta. 1 juta 500. Lalu setelah itu 750. Dan ini sudah jadi seperti yang dicontohkan di soal. Lalu setelahnya adalah kita akan menjumlahkan jumlah RP dari 250 sampai 750. Kita
klik di kolom yang kosong ini, lalu kita ke layout, kita klik formula. Jadi tampilan seperti ini. Sebelum itu kita harus tahu ini kolomnya A, B, C, D. Di sini D1, D2, berarti ini disebutnya D2 sampai D4. Berarti kalau mau menghasilkan itu D2 menghasilkan seluruh jumlahnya titik 2, D4. Klik OK. Nah, sudah jadi tampilan seperti ini. Karena ini enggak di tengah, kita bawahkan. Nah, sudah jadi tabel yang diperintahkan di soal. Jadinya seperti ini. Yang terakhir adalah tambahkan daftar numbering 2 kalimat kesimpulan tentang manfaat sistem komputer di bidang akuntansi. Kalau numbering, kita ada klik di home ini, ada di samping bullet itu ada numbering. Nah, seperti ini ya. Kalau saya yang ini saja. Katanya manfaat sistem komputer di bidang akuntansi. Nomor 1, mempercepat agar seorang akuntansi dan meminimalisir dari kesalahan manusia. Ini dia hasil dari tugas praktik Microsoft Office Word. Sudah jadi saya bikin, dan selanjutnya adalah saya akan menjawab soal pilihan ganda yang berisi soal 10. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal pilihan ganda yang berisi soal 10. Yang pertama adalah soalnya fungsi utama sistem komputer dalam pekerjaan akuntansi adalah, jawabannya adalah C ya teman-teman. Karena sistem komputer utamanya digunakan untuk memproses data di akuntansi untuk membuat transaksi atau misalnya laporan keuangan. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu komponen utama brainware dalam sistem komputer adalah, jawabannya C ya, pengguna komputer atau manusia. Karena brainware itu kan merujuk kepada manusia dalam sistem komputer, yaitu bertujuan untuk mengoperasikan sistem komputer. Soal nomor 3, yaitu urutan yang benar dari siklus pengolahan data komputer adalah, jawabannya adalah C juga, input, processing, output. Mengapa? Karena siklus pengolahan data dimulai dari memasukkan data, lalu diproses ke CPU, lalu menghasilkan informasi di output. Oke, nomor 4, soalnya aplikasi Microsoft Word berfungsi untuk, jawabannya adalah C, yaitu mengolah kata dan dokumen teks. Penjelasannya, Microsoft itu aplikasi untuk pengolahan kata, membuat atau mengedit atau membuat format dokumen dalam bentuk teks. Soal nomor 5 adalah fitur dropcap digunakan untuk, jawabannya adalah C ya teman-teman, membesarkan huruf pertama paragraf. Dropcap ini fitur memperbesar huruf di awal paragraf agar untuk fungsinya menarik secara visual. Selanjutnya, nomor 6, soalnya fungsi dari rumus sama dengan sum above pada table Microsoft Office Word adalah, jawabannya adalah C ya teman-teman, menjumlahkan nilai di atas sel aktif. Penjelasannya, rumus tersebut menjumlahkan nilai di atas sel yang aktif di dalam tabel. Selanjutnya nomor 7, soalnya fitur line spacing digunakan untuk, jawabannya adalah mengatur jarak antar baris teks. Penjelasannya, line spacing itu untuk mengontrol spasi vertikal antar baris teks untuk meningkatkan keterbacaan ya teman-teman. Selanjutnya adalah nomor 8, dalam dunia kerja akuntansi komputer berperan untuk, jawabannya C, menghitung dan menyusun laporan keuangan. Karena di dalam komputer di akuntansi itu digunakan untuk kalkulasi otomatis pembuatan laporan seperti neraca saldo dan laba rugi. Yaitu hardware dalam sistem komputer berfungsi untuk, jawabannya juga C ya, menjalankan instruksi dari software. Karena hardware ini mengeksekusikan sesuatu itu atas perintah dari software. Yang terakhir yang nomor 10, soalnya adalah fitur bullet dan numbering berguna untuk, jawabannya C ya teman-teman, mengurutkan dan merapikan daftar isi. Penjelasannya adalah, guna untuk bullet dan numbering itu berguna untuk mengorganisir poin-poin, misalnya kita membuat daftar isi agar lebih terstruktur dan mudah dibaca. Oke, itu saja penjelasan dan tugas praktik yang saya buat. Disclaimer ya Bapak, saya melihat ke kanan terus karena saya juga melihat soal. Semoga Bapak memaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.